Yo, halo guys, welcome back to my channel. It's me again, Eric. Dan kali ini kita ini sesuai dengan judulnya, kita mau review ini. Kalau kalian bisa lihat dengan jelas ya, kita mau review Master RAM murah. Ini murah banget ya harganya untuk satu set lagi. Apa nih, kita dapat kanan kiri gitu. Gue mulai dari first impression aja lah ya. Pengiriman lumayan cepat. Ini produk lokal. Barangnya dari Surabaya. Gue pengiriman ke rumah gue di Jakarta kurang lebih kayaknya 3-4 hari lah ya. Ini untuk dusnya menurut gue biasa aja. Ini gue honest review ya, soalnya gue beli dengan duit gue sendiri. Jadi kalau misalnya bilang jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus gitu. Nah terus untuk packagingnya bagus. Gimana ya? Maksudnya kalau dusnya mah biasa, cuman ini di apa ya, dikasih busa gini aman lah maksudnya. Terus kelengkapannya apa aja? Master RAM dan master coupling pastinya ya. Ini kita lihat ini dulu. Ini adalah master couplingnya. Bisa juga dipakai buat motor matic ya kalau mau buat rem tromol. Nah, ini kita udah dapat switch rem. Nah, ini switch remnya ternyata gue baru lihat ini modelnya tuh kayak yang switch rem standar itu tuh yang model tanam gitu, ngerti gak sih? Kalau kalian sering bongkar motor mungkin ngerti lah. Terus apa ya? Ini handle-nya bisa dilipat. Tuh, handle-nya bisa dilipat ya. Tapi kayak nggak tahu sih ini sebenarnya plus atau minus atau biasa aja buat kalian. Tapi ini agak oblak ya, mungkin karena bisa dilipat itu. Kalau kalian bisa lihat lebih jelas tuh ya. Ini gue belum apa-apain bautnya ya, jadi gue nggak tahu nih udah kencang atau belum atau emang begini gitu. Untuk finishing sejauh mata gue melihat sih overall oke, tapi nggak yang paling halus gitu. Nggak yang paling halus, tapi so lah untuk harganya ya. Maksudnya untuk harganya, kalian tahu lah harganya 300.000 ini finishingnya cukup oke lah. Nggak jelek, tapi nggak gue bilang rapi banget juga gitu maksudnya. Udah, ini kita kesampingkan dulu master couplingnya. Sekarang kita mau lihat ini dulu deh, apa perintilannya ini ada apa nih. Nah ini ada switch RAM. Nah ini include switch RAM lumayan bagus, jadi kita nggak usah beli lagi. Ini dratnya kalau kalian lihat ya, drat halus ini harusnya dibilangnya ya. Oke, kita singkirkan dulu. Terus ada apa? Ada tabung rem minyak remnya tapi yang kecil ya, dan ini nggak pakai model baut, jadi kayak cuma model screw doang, sama ada seal karet di dalamnya. Ini standar aja lah. Gua harap sih yang penting nggak bocor aja sih. Gue sih nggak terlalu masalah kalau nggak dipakein baut atau apa. Cuman ini orang bisa iseng ini gitu, bisa buka kayaknya kalau lagi di jalan. Tapi ya oke lah, harganya murah gitu kan. Ini ada baut. Oh ini baut spion nih, baut buat tutup spion. Dia bilang ada buat tutup spion kan. Nah gue beli ini Master M karena gue penasaran aja sih. Maksudnya ini Master M bagus atau enggak. Apalagi harganya murah banget gitu kan. Ini dapat baut banjo, dapat sealnya sama baut spion lagi satu biji. Ini kenapa satu di luar satu di dalam ya? Ini packaging nggak kebuka lah ini plastiknya. Tapi satu di dalam satu di luar. Tapi ya udahlah. Nah itu gue berani beli ini di harga 300.000 karena katanya nanti habis lebaran dia bakal jual seal master RAM-nya. Jadi kalau pertimbangan gue buat beli master RAM itu adalah spare part-nya sebenarnya. Takutnya kan kalau misalnya nanti udah pemakaian ya, let's say kalau bagus ini bisa setahun 2 tahun lah ya. Gue nggak harap banyak sih di harga 300.000-an. Nah setelah pemakaiannya nanti steel master RAM pasti bisa aus kan, atau bocor atau apalah gitu kan ya. Let's say bocor-bocor tipis dulu lah, kita kan nggak tahu nih, belum pakai. Itu nanti beli spare partnya di mana gitu kan. Nah si Traction ini, si TAD ini, mereka TAD ya, TAD Racing, dia bilang nanti sehabis lebaran tahun 2023 ini bakal jual seal master RAM-nya secara terpisah ya, jadi benar-benar jual seal ya doang. Nah itu gua harapannya cukup besar lah maksudnya, kalau memang itu dijual ya bagus gitu. Maksudnya untuk 300.000 sih gua nggak inilah, nggak khawatir banget lah maksudnya kalau seal master RAM-nya dapetnya jelek atau ini bisa ganti, maksudnya itu bisa ganti. Oke, sekarang kita fokus ke master RAM kanannya. Nah ini master RAM radial ya, jadi si Traction ini merek apa ya, sub mereknya kali ya, merek asli kan TAD. Nah ini sub mereknya disebutnya Traction ya, Traction master RAM Traction atau apalah. Dan ini yang seri yang radial, jadi sebelumnya dia udah pernah keluarin seri aksial
yang kayak gini fotonya kalian lihat sendiri lah ya. Nah, ini seri yang radialnya, radial di harga 300.000 gitu. Dapat kiri kanan lagi dapat ya kan. Oke, kita lihat fisiknya dulu ya. Untuk fisiknya kurang lebihnya sama ya kayak Master M nya. Ini aja mungkin ada kayak cat-cat melebar tuh, kelihatan ya. Ini ada yang bocel dikit juga tuh. Gimana ya, so far sih gue melihat ini cukup baik ya. Untuk harga 300.000 cukup baik, nggak yang jelek gitu maksudnya. Oke, bagian bawahnya juga sama ya, baut-bautnya kelihatan juga masih lumayan gitu. Temen gua rasa nih bautnya sih yang model berkarat sih, yang kalau kalau nggak dikeringin pasti karatan, yakin gua. Yakin lah ini bautnya pasti karat. Soalnya baut-baut standar yang gue sering lihat karatan gitu loh, ketahuan banget. Gue pegang gue berasa banget soalnya. Tapi it's okay, baut kita bisa ganti gampang. Nah sekarang nih gue pegang tangannya. Ini apa ya? Oke, ini feel apa ya? Feel pencetnya tuh lumayan smooth menurut gue ya. Cuman kalau gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah pakai Master M radial ya. Ini kalau dipencet tuh tiangnya agak miring ya, agak miring ke kanan gitu. Kalau memang begitu semuanya. Ini maksudnya gue yang garis yang baut ini baut penekan pistonnya. Kalau kita pencet tuh dia agak miring ke kanan jadi. Apa semua Master M radial kayak gitu? Apa cuman yang ini doang karena harga murah, atau gue nggak tahu ya. Gue nggak ngejat sini, maksudnya gue nanya kalian nih yang pernah pakai Master M radial, kalian lihat sendiri lah ya. Ini pencet sih empuk ya, enak dipencetnya, cukup cukup nyaman lah juga. Nah cuman apa ya, ini sebenarnya ini gue udah buka tadi. Nah ini tuh goyang sama kayak masuk koplingnya oblak ya, handle doang sih maksudnya. Kayak ini kayak gap ini kan joy ini bisa dilipat ya, tuh ada penguncinya bisa dilipat gitu kan. Mungkin karena bisa sistem lipat gini, si join ini jadi loose gitu loh. Tuh, dia bikinnya kayak renggangnya jauh tuh, kelihatan nggak sih? Renggangnya jauh gitu. Tapi itu nggak terlalu masalah sih, apalagi kalau yang kalian ridingnya modelnya sering satu jari atau dua jari nyentuh handle gitu kan. Ini mah kayaknya sih biasa aja sih, nggak yang parah, nggak ya bakal yang ngaruh banget ya. Ini buat kalian tahu aja lah, for your information lah. Tuh goyang-goyang gitu ya, jadi ini gue yakin ini jalan gitu kalau nggak dipegangin, goyang-goyang gitu lah maksudnya. Ini apa nih, wah ini kenapa ada lubang gitu ya, kalian nggak ya? Di dalam lubang spionnya tuh baut yang bawahnya kelihatan. Oke, itu notice untuk kalian juga ya. Kalau desain kalian nilai sendiri lah ya, menurut gue sih Master radial semua mirip-mirip lah bentukan kayak ini. Ini ini apa nih? Ini ini nepal ini ya, nepal buat buang minyak remnya, buang anginnya. Ini kunci 10 ini. Kunci 10. Terus ini kayak kunci L. Ini kunci L juga, kayak kunci L nomor 4 kali ya. Gua enggak tahu hafal kunci L. Ini pakai sama, ini kunci 10 juga ini mah. Kunci 10. Ini bisa ada penyetelnya keras ya, mungkin harus ditekan dikit. Oh ya, kalau mau setel harus dipencet dikit ya, ditekan dikit. Kalau enggak ini keras ini. Tapi bener sih kalau itu. Ini buat naruh tabungnya. Bawah jalur selang remnya. Oke, kita lihat sekilas aja ya, karena gue nggak bongkar itu. Gue nggak bakal bongkar karena gue nggak bisa bongkarnya. Itu dratnya halus ya, tadi sesuai dengan switch remnya. Kayaknya sih lumayan rapi ya, Oke, kalian nilai sendiri aja lah untuk fisiknya ya. Ini unboxingnya cuma segitu aja, udah nggak ada apa-apa lagi isinya. Jadi apa ya, dus biasa aja, packagingnya aman, barangnya untuk harga 300.000 udah bagus. Untuk harganya ya, untuk harga 300.000 bagus. Dapat switch rem, dapat switch kopling juga. Cuman yang kopling tuh nggak ada setelan handle-nya tuh ya. Jadi setelan jauh mainnya cuma dari si kabel kopling atau kabel remnya aja nih. Itu. Ini juga sama ya. Oh iya, ini juga sama nih, itu modelnya dalamnya bautnya kelihatan. Nggak tahu kenapa begitu bikinnya, padahal harusnya ketutup ya. Aneh gitu. Tapi ya udahlah. 300.000 itu yang kalian dapatkan. Tadi dapat baut juga, dapat switch rem depan juga, dapat tabungnya juga, walaupun tabung kecil dan biasa aja. Oke, dan ini bakal gimana ya, bakal gue pasangin di motor GSX gue buat for the sake of the review this product gitu ya. Ini gue beli sendiri,
gue harness review, nggak ada yang kalau bagus ya gue bilang bagus, kalau jelek gue bilang jelek gitu. Finishingnya kalau menurut gue sih biasa aja gitu, nggak bagus nggak jelek, rapi ya cukup lah, nggak, tapi nggak yang gimana banget gitu. Oke, karena gue udah panjang lebar juga, gue bakal langsung pasang aja di motor gue. Dan mungkin video pemasangan bakal gue skip aja kali ya, karena gue bakal coba belajar bleeding sendiri. Kalau nggak bisa nanti paling gue bawa ke bengkel gitu. Tapi ya udahlah gitu. BTW ya, untuk selang remnya gue bakal pasangin dengan selang rem TDR. Gue pakai yang 35 inch warna silver untuk di bagian depan, dan yang 24 inch untuk bagian belakang. Gue sebelumnya sebenarnya udah pakai selang rem racing, pakai KTC punya, cuman KTC tuh baut apa ya bilang ini, apa ya bilangnya, banjo atau ujungnya, pokoknya ujungnya nih, ujung yang buat konektornya ini karat kalau yang di KTC. Dan di KTC gue kan waktu itu warna merah ya, dia warnanya agak pudar gitu. Mungkin gue harapannya sih kalau pakai yang ini kan warna silver, kalau pudar ya silver ya gitu-gitu juga gitu, maksudnya kan nggak kelihatan jauh lah. Sama ini gue harapnya nggak karat sih, katanya sih review-review orang ini rata-rata bagus sih, nggak ada karat gitu. Jadi ya inilah gue pasangin sama selang rem TDR. Gila. Ini waktu yang tepat banget buat gue ganti master rem ya. Ternyata gue nggak sadar itu, ternyata minyak rem gue tuh udah dikit banget anjir. Udah kayak habis ini bahkan lah. Anjir. Tapi gue nggak merasa ini kosong sih maksudnya. Tuh, pantesan gitu rasanya agak aneh rem gue dari kemarin. Emang agak aneh dikit sih, tapi maksudnya pakem apa kemana ya anjir ini. Habis dong minyak remnya. Gila, pas banget kok waktunya ganti master rem ya, kita sekalian review lah ya. Anjir, itu minyak rem kurang lebih udah berapa lama ya, setahun, maybe setahun kurang kali ya. Ini emang harus dicek secara reguler. Gue juga gak sadar itu, gue padahal ngeliatin ini tapi dia merah aja, mungkin karena gue pakai minyak rem warna merah kan ya, itu dia warnanya tuh merah-merah aja, maksudnya kayak di atas min aja. I love you. Gitu, Now let me play you some beautiful music. mungkin You know, so there's this feeling like sadar aja. they're gonna do whatever they want and Adalah assert their own lanjut will pemasangan and not worry about how it's being traction understood or by whatever. traction. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. Oke, sekarang gue bakal kasih tunjuk setelah pemasangannya. Looksnya oke. Ini jadi setelah pemasangan ya. Master remnya tadi gue bleeding sendiri, sama master couplingnya juga gue pasang sendiri. Dan untuk sistem pengeremannya gue pasangkan dengan selang rem TDR warna silver. Jadi sebelumnya gue pakai KTC, sekarang gue ganti ke TDR karena sebenarnya KTC gue masih oke-oke aja, cuman dia ada ya warnanya pudar sama apa ya bilangnya ya, ini apa sih bilangnya, bagian ininya berkarat kalau KTC. Ya kayak gue ganti nih ya, harganya juga murah kan, cuma 100.000 selang remnya. Oke, sekarang fokus ke master rem TAD ini, master rem TAD racing. Gimana ya setelah pemasangan atau gimana ya, bagus ya. Gue jadi ceritain dulu ya, pas gue tadi bleeding pemasangan sih overall buat gue sih cukup mudah. Apa ya, ini karena dia cuma pakai baut L kecil, gue nggak tahu ini ukuran berapa, tapi baut ini kunci L yang nggak disediain. Jadi tapi kalau gue sih kan motor GSX ya, dapat toolkit, dapat toolkit kunci L nya dua biji tuh. Nah gue pakai yang kecilnya tuh, ini bisa pakai itu. Habis itu ini baut 14, baut spion biasa, bracketnya udah dapet, tabungnya udah dapet, minyak remnya gue pakai Preston atau Piston ya, lupa gue namanya. Pokoknya itu yang botol kuning yang paling standar lah, biasa dot 4, warnanya merah. Itu gue juga beli sendiri. Nah terus selama proses bleeding apa ya, nggak ada yang sulit sih sebenarnya. Jadi gue pertama bleedingnya di bagian bawah dulu, di kaliper. Gue bleeding di kaliper sini pakai ya biasalah, di pompa sendiri, sama ini pasang selang biar nggak terlalu berantakan.
itu sampai nggak ada udara. Nah ketika itu udah nggak ada udara di master rem ininya, dia masih nggak dapet nih. Ini kan udah gigit nih, kalau sekarang kan udah gigit. Tadi dia masih plong sampai belakang sini. Habis itu tapi ini karena master rem radial kan, jadi di atas sini ada nepel lagi. Nah di nepel yang ini gue bleeding lagi dua kali isi ini gue isi 2 kali. Habis itu ya udah langsung sekarang gigit tuh. Ini remnya udah mantap banget ini. Well, untuk first impression megang sih ini gigit ya, cuman emang agak keras ini feel remnya agak keras, nggak yang gimana ya, nggak yang kayak empuk trial dikit langsung kena gitu, langsung ngegigit gitu. Tapi ini sebenarnya menurutku sih lumayan, mungkin efek dari ininya ya dia, efek dari si piston master remnya yang 18 mili klaimnya dari si TED Racing, dan itu cocoknya setahu gue untuk kaliper 4 piston, sedangkan kaliper gue kan masih standar ya, dan gue pakai kaliper aksial itu 2 piston. Jadi sebenarnya master rem ini sebenarnya agak gedean untuk standar, tapi bisa dipakai. Kayak gue sekarang ini bisa dipakai, dan remnya sebenarnya menurut gue masih ya cukup enak lah. Tapi kalau yang demennya tarik dikit langsung rem banget sih ini nggak cocok ya. Tapi ya gue for the sake of review aja sih pakai beli ini, mau nyobain, gue mau review. So far sih first impression oke lah. Nanti gue bakal bikin video pasti jalanin gimana rasanya. Nah terus untuk master couplingnya ya bentukannya oke lah, handle kotak kayak itu bisa ngelipat, jadi kalau jatuh lebih aman lah. Kalau misalnya jatuh, amin jatuh ke kiri atau ke kanan, dia bisa ngelipat. Yang handle remnya juga bisa ngelipat, jadi kalau misalnya jatuh kemungkinan patahnya lebih kecil. Terus dia ada breaking pointnya juga, kiri kanan ada, di ini kopling ada, di master remnya juga ada breaking pointnya. Jadi kalau misalnya patahnya di ujungnya doang, jadi masih handle buat kita jalan pulang atau ke bengkel lah maksudnya. Terus untuk pemasangannya ini so far sih oke. Ini sorry ya kalau misalnya ada background masjid, mohon maaf karena emang rumah dekat sana. Ini kebetulan gue ada waktu jam segini ya, udah maaf ya. Terus apa lagi ya? Masakan overall mudah. Ini kan baut L, ini baut 14, ini apa namanya ini? Ya, ini ada dapat switch remnya. Switch remnya kan switch rem radial kan modelnya hidrolik gitu ya. Ini tuh juga sama, baut 14 juga itu. Dikencengin aja. Terus ini kayak sebenarnya asal pasang ini lu bleeding sampai nggak ada udara sih. Switch remnya berjalan dengan normal sih, maksudnya nggak ada yang kendala susah biar nyala lampu remnya gimana gitu. Cuman ini kan karena ini kan gue pakai saklar standar kan, sedangkan kabelnya kan kabel pipi gitu ya. Yang TAD Racing itu dia dapatnya soket gitu. Nah ini makanya sebenarnya kabelnya gue sengaja panjangin, terus nanti dapat, kelihatan nggak ya? Nah itu dia tuh ada soket putih. Nah itu aslinya soket putih doang sih switch rem aslinya. Cuman gue bikinin kabel sambungan aja. Soket putih itu sambung ke apa ini namanya? Skun pipih gitu ya bilangnya. Gue sambung aja. Terus kabelnya gue jauhin aja ke sana biar kelihatannya kayak kabelnya emang ke sana gitu. Padahal sebenarnya itu cuma bolak-balik doang. Padahal cukup pendek dari sini sampai sini aja bisa gitu sebenarnya. Tapi gue malas potong kabelnya, makanya gue bikin sambungan. Terus untuk switch coupling juga sama ya. Switch couplingnya kan dapetnya panjang nih. Tuh. Dapetnya panjang ya switch couplingnya. Teman gue sama aja, gue sambung aja sih, nggak mau potong. Gue nggak mau potong yang ori. Jadi gue sambung panjang, gue lakbanin biar rapi. Habis itu gue taruh ke dalam aja udah. Biar nggak terlalu berantakan, gue taruh ke dalam semuanya. Oke. Jadi ini switch couplingnya jalan, switch remnya jalan. Gue bakal kasih tunjuk switch remnya, fungsi switch remnya. Ini gue pegang sini dulu. Rem. Oke, habis ini gue bakal kasih tunjuk video impresinya pas berkendara. Jadi gue bakal ya singkat aja dulu ya, karena kan gue baru juga pakai. Nanti setelahnya kalau udah berapa lama gue bakal review lagi. Ya langsung aja ke video first impressionnya di jalan. Oke, jadi ya ini gue sorry kalau misalnya video agak gelap ya. Ini gue bakal kasih impresi sedikit untuk master rem dan juga master coupling TAD Racing traction yang udah gue pasang di motor gue sendiri GSX-S 150.
Ini kalau video gelap sorry karena gue lagi OTW ke tempat kumpul mau mori. Tapi fokus aja, kita langsung fokus aja ke Master M nya. First impressionnya apa ya, untuk dipegang sih feel-nya lumayan enak. Jadi build quality-nya menurut gue nih untuk harga 300.000 sangat worth it. Koplingnya dulu ya, koplingnya dulu biasa aja, nggak, ini honest review soalnya kan, jadi ya gue ngomong apa adanya ya gitu. Koplingnya biasa aja, nggak tambah enteng, jadi kayak ya udah kayak ganti model aja. Apa ya, kayak ini handle-nya ya bisa ngelipat, ada breaking point-nya, jadi kalau jatuh nggak langsung patah semua. Terus apa lagi? Nggak ada masalah, dia juga nggak ada kayak penyetel koplingnya gitu, nggak ada penyetel handle jarak jauh. Kalau ini kan ada nih Master M nya. Nah terus untuk rasa koplingnya ya biasa aja, nggak kayak tambah enteng, biasa aja. Terus mengenai ini apa, mengenai kopling ini gue dapat sedikit error kayaknya dari switch koplingnya ya, nggak tahu, mungkin GSX itu kayaknya emang agak apa ya, agak sensitif kali ya terkait dengan sensor switch rem. Dia kadang-kadang FI nyala, tapi sebenarnya nggak ada masalah sih, kayak mati nyalain mesin FI hilang lagi gitu. Terus fokus di Master M nya ya, yang gue bilang modelnya bagus, build quality-nya tadi lumayan oke, dipegang lumayan enak. Cuman feel pengeremannya mungkin karena pistonnya piston Master M yang diklaim oleh si TAD Racing 18 mili, 18 mili itu gede banget. Karena untuk kompetitornya aja ada yang paling, kalau yang Master M kan paling 12,7 yang ukuran standar, atau 14 lah untuk 2 piston. Sedangkan ini 18 mili. Ya, gue taunya RCB ada ngeluarin 17 mili, kalau KTC ada 14 sama 17. Nah ini 18 mili, lebih gede lagi. Ini klaimnya mereka ya. Dan memang sih setelah dipasang ini feel pengeremannya itu, kalau dipencet ini ya, ditekan di belakang kosong aman, ditekan ini rasanya tuh dipencet nih, tapi dia ngeremnya masih dikit doang, terus kayak dipencet lagi tet gitu, nah baru ngeremnya langsung maju gitu. Kayak ya udah emang agak feelnya agak keras gitu loh pencetnya. Karena kan ini kalau ini bener ya, ini 18 mili, terus kalipernya 2 piston, emang pasti pengeremannya feelnya bakal agak keras, gak empuk gitu loh. Kalau misal kalian mau cari Master M yang dipencet dikit, ditoel dikit gitu handle remnya, terus bakal langsung remnya kenceng, ya jangan pilih ini. Tapi ini berhubung harga 300.000 dan apa ya, dan gue pengen tahu aja ini kayak gimana sih hasilnya, ada maksudnya feelnya untuk pakai Master M yang murah meriah gitu loh. Terus yang paling menarik adalah mereka bilang nanti akan jual seal Master M setelah lebaran, which is setelah video ini udah lewat lebaran sih, jadi harusnya nggak lama dari video ini rilis mereka mungkin jual, kalau mereka ngomongnya benar gitu ya. Untuk Master M sendiri dia punya penyetel apa ya, penyetel jarak handle, jarak jauhnya ini bisa disesuaikan dengan tangan kalian, panjang jari tangan kalian. Ya so far so good sih. Untuk tabung kecil biasa aja, nggak ada penguncinya, jadi sebenarnya agak rawan ya, karena bisa dibuka orang kalau iseng gitu loh. Tapi tadi gue udah coba cuci motor. Ini gue barusan cuci motor banget, terus tuh kayak ya ini aman sih, nggak ada tembus air, nggak ada bocor apa-apa. Jadi ya sepertinya impresinya segitu aja dulu ya. Terus nanti mungkin gue bakal update reviewnya setelah pemakaian sebulan kali ya. Ya pemakaian sebulan nanti gue bakal kasih tahu reviewnya ini Master M kondisinya bagaimana dan seperti apa gitu lah. Ya untuk kalian yang minat langsung mampir ke Instagramnya mereka. Ini gue not paid ya. Aduh mau pelobang, aduh anjir. Ini gue nggak dibayar, dan ini berdasarkan review gue sendiri ya. Kalau kalian tetap tertarik mau cobain, silakan langsung mampir ke Instagram mereka dan lihat toko official mereka. Harganya murah menurut gue sih. Ini tetap film karena lebih upgrade ya daripada Master M standar ya. Cuman ya lebih keras. So I did try this, and I'm Martin signing out. Bye bye. Oh ya, nanti ada video sound morinya juga. Kalian stay tune aja.